Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita Tahu. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Kali ini kita masih akan membahas bab ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang belum menyimak materi sebelumnya, silahkan simak video PKN kelas 10 pada video PKN sebelumnya ya. Pada materi pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Selamat menyimak, semoga dapat bermanfaat dalam setiap pembelajaran. Karena itu semua merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar secara terus-menerus. Kompetensi dasar pada pembahasan ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pada materi ini dibagi menjadi 4 poin. Nah, ini poin yang pertama yaitu status warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau biasa disebut WNI adalah sebagai berikut. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Yang B, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing WNA. WNA ini warga negara asing atau sebaliknya. Dan yang D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dan E, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. F, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Selanjutnya yang H, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dan C, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. K, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, L, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaranya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Dan menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Tentu jawabannya berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa, tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Nah, di sini sudah dijelaskan
Yang pertama yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. B. Yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Dan yang ketiga yaitu rakyat. Sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut, yaitu warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Nah, di sini dari uraian di atas timbul suatu pertanyaan nih. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Tentu jawabannya tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu. Jadi dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, seperti pertukaran pelajar itu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Pelancong itu seperti wisatawan, seperti itu. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa lah yang paling banyak. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP, Kartu Tanda Penduduk. Surat keterangan penduduk itu sangat penting. Apabila kalian sudah dewasa, kelak sudah mencapai usia 17 tahun, kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu. Demikian pula hanya mereka yang memiliki KTP lah yang dapat memperoleh surat izin mengemudi. Nah, poin yang selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Nah, ya.
Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya nih ya, seseorang dilahirkan di negara A, contohnya Arab misalnya, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, sebut saja Indonesia, negara kita, maka ia adalah warga negara B atau warga negara Indonesia. Saya ulangi, jika seseorang lahir di Arab tetapi orang tuanya Indonesia, anak tersebut yang lahir termasuk warga negara Indonesia. Itulah yang dinamakan asas ius sanguinis atau asas keturunan. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Itu. Dan yang kedua yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan, bisa disebut juga tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, yaitu contohnya Arab, di negara Arab. Sedangkan orang tuanya adalah warga negara Indonesia, maka ia adalah kewarganegaraan B. Jadi seseorang yang lahir di negara Arab, meskipun orang tuanya warga negara Indonesia, dia akan menjadi warga negara Arab. Itu merupakan asas ius soli, mengikuti tempat kelahiran. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Seperti itu ya, paham? Selanjutnya, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan. Status kewarganegaraan seorang penduduk. Di sini dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu apartheid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, ada bangsa A memiliki asas ius soli dan lahir di negara B yang memiliki asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga A dan juga tidak menjadi negara B. Artinya seseorang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu bipartheid. Adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang memiliki asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Nah, karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negara A berdasarkan tempat lahirnya. Nah, selanjutnya, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Dan
stelsel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi yang biasa disebut naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Dan yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan stelsel pasif. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Nah, ini asas yang dianut oleh negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Dan yang kedua yaitu asas ius soli secara terbatas. Jadi hanya terbatas ini ya. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Dan yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi ini ditentukan oleh negara dan orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu poin tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Poin yang selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pastinya ada syaratnya ya teman-teman. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama yaitu naturalisasi biasa. Di sini ada beberapa proses permohonan atau ketentuan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui tipe naturalisasi biasa. Di sini yang pertama ada berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dan yang kedua pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani pastinya. Keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana. Dan yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Dan yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang selanjutnya yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, jadi kesimpulannya di sini Indonesia tidak menerima seseorang yang akan memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi harus memiliki satu Indonesia, ya Indonesia, tidak berstatus kewarganegaraan negara lain, seperti itu. Dan ini poin yang terakhir, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi warga negara itu bisa saja dicabut oleh negara karena beberapa hal. Di sini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaranya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini sangat banyak. Kalian bisa pahami sendiri secara satu persatu. Ya, bacakan contohnya. Beberapa yang seperti yang pertama itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia tidak menerima seseorang yang memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia. Jadi memiliki dua kewarganegaraan. Nah, itu langsung akan dicabut oleh Indonesia sebagai warganya atau rakyatnya. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang C, dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Dan yang keempat atau D, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Seperti itu. Jadi tiba-tiba menjadi angkatan atau tentara dari negara asing, negara lain tanpa seizin dari presiden. Seperti itu. Mungkin untuk yang lainnya bisa kalian simak atau pahami sendiri. Nah, mungkin itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.